Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja, puji, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dipercaya adalah kembali dihidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Untuk kita mengenal hidup adalah bagaimana diperkenalkan oleh Allah bahwa sesungguhnya adalah hidup dan mati di tangan Allah. Bahwa kita adalah la yamliku li nafsihi ya darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Dia tidak punya daya sekalipun. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim la yashuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim la yusyriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwata illa billah. Di penghujung perjalanan kita selain lillah, billah, ma'allah adalah kembali kepada Allah adalah dengan la haula wa la quwata illa billah untuk inna lillah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah bukan hanya makna kematian, tetapi adalah tawakal yang sempurna. Bahwa kita milik Allah, semuanya yang milik Allah, yang berasal dari Allah, harus kita kembalikan pada Allah. Maka baik kalau seandainya pagi selepas sholat isyraq itu adalah, bacalah pada diri, tekuk lidah, rapatkan gigi adalah bahwa Allahumma ftahli, ya itu, abwabal khair, nah itu. Abu abal barokah, abu abal nikmah, abu abal kuah, abu abal syihat, abu abal rahmat, dan abu abal jannah untuk tubuh. Kenapa kita diucapkan dengan itu? Supaya menghadirkan pada 7 bagian daripada bumi yang ada pada diri kita. Ada 7 lapis langit pada diri kita, ada 7 bumi pada tubuh kita. Nah itulah maka juga Abbas dibacakan adalah Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi dami, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi zildi, Bismillahi fi admi. Karena tubuh kita ini adalah, maka kenapa adalah ada sholat isyraq, adalah untuk menghidupkan jiwa yang baru saja tertidur. Seperti membangunkan matahari yang baru saja adalah tenggelam, sahabat. Nah inilah sesungguhnya raih kita buka hari itu adalah dengan penuh kesadaran, dengan menyadarkan 7 lapis bumi. Bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat pada diri. Karena yang akan menerima neraka dan surga atau bahagia dan tidak bahagia dalam sehari itu perjalananmu adalah tubuhmu itu. Jadi maka itulah bahwa sesungguhnya neraka bisa kamu rasakan, bisa kamu buktikan. Demikian pula surga bisa kamu rasakan dan bisa kamu buktikan. Karena yang tahu enak adalah kamu, yang tahu tidak enak adalah kamu, yang tahu sempit adalah kamu, yang tahu lapang juga kamu. Maka disinilah setiap pagi mereka para ulama dulu mengajarkan sholat-sholat isyraq. Dan guru Abah sendiri adalah mengajarkan seolah-olah tidak saja mewajibkan kepada kita adalah melaksanakan sholat isyraq ya dari semua sahabat. Iya Pak Bu. Pak Bu sampai jam berapa begadang? Iya, bismillah.
Iya. Abah live dulu sebentar ya. Iya, santai saja Pak Bu sambil merokok. Udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Ah iya ya, biar Agustina. Ya itu ya sahabat ya, maka jangan kamu anggap sepele bahwa tubuhmu adalah merupakan bumi. Ingat itu, bahwa dan jiwamu, ruhmu adalah merupakan langit. Ingat, tubuhmu adalah dunia. Dan sesungguhnya jiwamu adalah akhirat tadi semua. Maka itulah. Maka Allah ajarkan kita hidupkan sebelum kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kita bangunkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah mengkaitkan tentang bagaimana bumi ini pun oleh Allah dihidupkan dan dimatikan. Diterangkan dan digelapkan. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari semua ya. Maka kenapa diulang-ulang oleh Allah sahabat? Inilah yang menjadikan penyebab ketidakbahagiaan sebetulnya. Manusia tidak sadar jiwanya adalah sedang tertutup. Manusia tidak sadar dia terasa hidup sebenarnya kematian. Manusia tidak sadar bahwa ibadah yang dilakukannya adalah sia-sia. Maka itulah Abah sering menguji jemaah adalah apakah benar ibadah kita ini karena Allah gitu. Ataukah tubuh kita ini hanya digunakan sebagai justru oleh bangsa jin atau iblis yang untuk membelokkan kita dengan cara, dengan metodologi seolah-olah ibadah gitu kan tadi. Ternyata yang dituju adalah bukan Allah tadi semua ya. Maka di majelis Abah suka kita bikin pembuktian adalah sahabat bahwa ternyata yang udah berdikir lama pun ternyata kalau selama bukan Allah tujuannya dihancurkan oleh iblis tadi semua ya. Kemudian ternyata yang jika selama ini walaupun sudah duhanya, tahajudnya banyak atau kebaktiannya orang teman agama lain adalah banyak, tetapi ternyata bukan Tuhan yang ditujunya. Nah itulah maka kalau di sini kita uji adalah kita melihat siapa muharik pada ibadah itu, siapa penggerak dalam hidupnya itu. Nah disinilah kenapa kunci bahagia itu menjaga hati sahabat. Karena betul-betul hati adalah lentera hidup kita. Maka itulah Allah selalu ingatkan tentang kolbu tadi semua. Baginda Nabi juga menyampaikan dalam tubuh kita ada segumpal daging. Nah, kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia itu buruk, buruklah seluruhnya, sahabat. Maka disitulah bukan berapa banyak badan ini digerakkan untuk syariat, tetapi siapa muhariknya. Nah disinilah. Maka kenapa di dalam thariqat itu selalu diawali ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah inilah sahabat ya. Jadi mari kita pelan-pelan kita sambil belajar karena hidup ini adalah sekolah. Hidup ini adalah madrasah. Marilah jadi Idris yang selalu mengambil pelajaran dari setiap kehidupan. Maka itulah kita sudah diberikan alat untuk itu. Penglihatan, pendengaran, hati. Nah itulah maka orang-orang yang tidak bahagia oleh Allah selalu diingatkan tentang penglihatan, pendengaran, dan hati. Allah mengulang-ulang banyak orang bermata tapi tak melihat. Telinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Ya. Nah ini ya barangkali siapa sahabat ya. Tapi sebelum Abah babarkan tentang hal ini tadi semua ya. Insya Allah Abah siang ini sudah akan berangkat ke Europe tadi semua. Insya Allah nanti kita sudah bergerak dari jam 2 siang, nanti jam 12 menuju airport. Kemudian jam 6 sore kita sudah naik pesawat apa kita Pak Abu? Etihad. Naik Etihad. Tapi kelihatannya Abah itu lupa, butuh ransel untuk, kan koper pisah semuanya, HP untuk itu kita cari ransel di depan kali ada nggak ya di situ ya? Ransel kecil gitu yang bisa melekat di tubuh. Paspor apa semua gitu kan dari semua makanan kecil gitu barangkali ya. Jadi itu saya sahabat. Yang kedua ya
Yang bertanya juga tadi malam tasakuran, katanya tasakuran kok nyanyi-nyanyi gitu. Ada. Jadi kalau ke Abah itu sekecil apapun ditanya orang. Itu Abah joget-joget tasakuran katanya gitu. Jadi tadi malam itu kita tasakuran sahabat buat kumpul teman-teman dari semua ya. Kemudian tiba-tiba ada tukang musik jalanan lewat, kasihan dia gitu. Akhirnya kita ingin berbagi dengan dia dan alhamdulillah kita bisa berbagi dengan dia uang 4 juta gitu hampir ya. dari Abah aja 2 juta itu. Iya. Dari teman-teman yang lain betapa bahagianya dia itu. Saya itu senang Pak Bu kalau lihat orang-orang yang anak-anak muda yang kreatif yang seperti itu ya. Maka daripada orang-orang anak-anak muda yang hanya menghayal hidupnya. Karena sebetulnya ya itulah kita harus mengerti bahwa diam dalam hidup itu bukan berarti tak berbuat apa-apa gitu ya. Jadi itu ya sahabat, jadi tadi malam itu kita tasakuran ada anak muda 5 orang bawa alat musik gitu. Ternyata dia punya keahlian, ya udah kita suruh main nih. Selepas kita tasakuran itu. Ya, itulah ya. Jadi yang ketiganya juga yang dia masih bertanya ke Abah tentang pelatihan. Ya, betul ya. Ada pelatihan, tapi Abah ingatkan bahwa untuk sementara karena MDNH belum punya rekening, maka pembayaran itu ke Abah. Kenapa? Karena Abah tidak ingin juga, hati-hati. Jadi kalau ada nanti yang mengatasnamakan adalah pengelola pelatihan dan dia minta ditransfer ke rekening dia, itu tidak benar ya. Maka untuk sementara hanya ke rekening Abah saja dulu dari semua. Jadi sekali lagi itu pun adalah karena atas kehendak daripada sahabat-sahabat yang ingin lebih detail, praktek, merasakan, membuktikan itu. Maka kita ada program 1 hari, 3 hari, dan 7 hari sahabat. Ya sebetulnya sama saja, bahkan sebelumnya nanti ada program 40 hari. Itulah kenapa dalam tahlil itu adalah itu ada 1, 3, 7, 40. Sebetulnya memang jiwa kita ini harus dilatih sahabat tadi. Inilah kehidupan ini adalah latihan. Maka dalam 7 lapis tingkat kesadaran manusia, karena manusia memiliki 7 lapis nafsu ya, dan juga 7 lapis nafsu yang dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah, amarah. Dari semua juga kita memiliki 7 lapis langit, maka 7 latoif pada diri kita. Maka bahagia itu adalah bagaimana 2 bagian tubuh ini harus nurun ala nurin nanti. Dari semua maka pada siang pagi hari ini Abah ingin bicara tadi semua, maka jagalah hati. Karena segala yang menjadikan ketidakbahagiaan kepada tanganmu, kepada matamu, telingamu, mulutmu, kakimu, perutmu, dan semua rasamu adalah dari hati yang tidak kita rawat tadi sahabat ya tadi. Hati yang penuh kebencian. Muncullah sifat bahimiyah pada hati, subuhnya, apalagi syaitoniah. Nah inilah mari kita murnikan ibadah kita adalah dengan menjaga hati, karena hati adalah lentera. Kalau lentera adalah berarti yang menerangi dalam segala apapun yang dilakukan oleh tubuh. Jadi bukan hanya sebatas banyaknya tubuh melakukan gerak, tetapi sebenarnya bagaimana hatinya dulu sebagai jenderal sahabat ya di sini ya. Ini ya yang barangkali tadi dari Abah jawab dari pertanyaan sahabat-sahabat bagaimana untuk meningkatkan bahagia dan meningkatkan kesadaran. Ya karena tanpa kesadaran tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan. Karena bahagia itu ada kesenangan, walaupun bahasa nikmat menurut Allah itu bukan kesenangan tubuh sebetulnya, nikmat itu. Maka Allah berfirman tentang syiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dinisbatkan kepada 4 golongan manusia adalah para anbiya, para muttaqin, siddiqin, para solehin. Hanya mereka saja yang disebut oleh Allah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah diantaranya kita adalah bagaimana kita bukan aulia, kita bukan anbiya, kita barangkali juga bukan aulia. Mudah-mudahan kita menjadikan siddiqin dan solehin yang senantiasa adalah tunduk patuh adalah kepada ketetapan sang dalang. Makanya ibadah ya'budu ibadatan itu adalah mengabdi kepada sang dalang.
mengabdi kepada sang hidup. Tapi sayang, sang hidup itu hanya akan menggerakkan tubuhmu sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Tuh. Jadi Abah pernah menjelaskan kenapa Tuhan menciptakan adalah sebuah kisah yang contoh di dunia ini. Karena segala yang ada di dunia ini adalah sebetulnya adalah kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu untuk kenal kepada Allah, sahabat ya. Maka dari kisah wayang itu sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan bahwa dalang itu satu. Walaupun yang digerakkan oleh dalang dalam permainan itu adalah merupakan pemainnya banyak. Dari sekelompok belah kanan tokoh baik, dari tokoh sebelah kiri ada tokoh buruk. Itu sebetulnya adalah Allah sedang mengajarkan kepada kita ada dua bagian dan dua potensi pada diri kita. Maka Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua bagian potensi pada tubuh ini, bisa berbuat baik dan bisa berbuat buruk. Nah, yang mampu memanage tubuhnya, tapi tidak mungkin bisa memanage tubuh sebelum memanage hatinya. Karena tubuh ini bergerak, sahabat, adalah sesuai dengan pikiran. Dan pikiran bergerak sesuai dengan hati. Maka disitulah betapa pentingnya kita menjaga hati supaya tubuh ini digerakkan pada hal-hal yang baik ya. Ya ini dan Abah sudah buktikan dalam waktu beberapa tahun ini kita digerakkan dalam kebaikan oleh Allah. Kita tidak pernah merasa berbuat baik. Tetapi ternyata tubuh ini malah banyak digerakkan hingga menyaksikan fi'il Allah pada tubuh ini untuk melakukan kebaikan. Sahabat, jadi seniat apapun kita ingin melakukan kebaikan selama hati busuk sulit dilakukan. Berat dilakukan. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain sebetulnya karena kuncinya adalah hati kita. Dan itulah kenapa Allah suruh mengulang-ulang dalam Al-Quran itu tentang sodar tadi. Itulah kata sadar itu dari kata sodar ada dada. Banyak ayat yang berkaitan dengan dada di dalam Al-Quran. Karena disitulah bahagiamu, disitulah celakamu. Disitulah yakinmu, tapi disitulah juga kamu adalah kehilangan keyakinan. Disitulah imanmu, disitulah engkau juga tidak beriman. Disitulah engkau terbuka, disitulah engkau tertutup. Di dalam dada itu, ya sahabat. Maka Allah selalu mengingatkan, lahum kulubun la yabqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am tadi. Jangan sampai tubuh ini bergerak dalam melakukan ketaatan, tetapi sebenarnya adalah ulaika kal an'am. Cirinya ulaika kal an'am, pasti yang dicari bukan Allah. Nah inilah, maka Abah katakan tadi bahwa banyak yang di sini kita uji dan ternyata udah belasan tahun melaksanakan dzikir, sholat, tahajud. Ternyata selama niatnya bukan Allah, dia adalah akan banyak penumpang gelap yang tidak kamu sadari. Merasa mulia itu penumpang gelap. Merasa tinggi itu belum penumpang gelap. Apalagi merasa paling benar adalah merupakan penumpang yang sangat gelap. Dan itulah iblis akan senang mengambil porsinya adalah pada saat kita sudah tinggi dalam posisi. Maka itulah konsep kepada kita dari awal adalah bagaimana belajar inna lillahi wa inna ilahi rojiun itu dengan konsep baginda Nabi adalah al-mutu qabla an tamutu. Yang sesungguhnya adalah orang-orang Jawa sudah ngerti adalah mati sejeroning urip supaya urip sejeroning mati itu sahabat. Karena kalau adalah tidak demikian adalah maka ibadahnya adalah tidak berdampak sahabat. Jadi tidak cukup adalah hurif tapi adalah harus uruf. Maka itulah juga baginda Nabi mengajarkan pada kita bagaimana supaya tubuh ini uruf tadi semua. Manfaat itu. Manfaat buat siapa? Adalah manfaat buat diri dan keluarga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah khairun nas anfa'uhum li ahlihi li dinihi, semua adalah ini ya sahabat. Jadi kalau bagaimanapun siapa Mas tadi yang bertanya ke Abah belasan tentang bagaimana mengupgrade kebahagiaan, semuanya tergantung pada dadamu semuanya. Kenapa di dadamu? Karena ada di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada la ilaha illallah. Disitulah sesungguhnya engkau akan liko dengan dia tadi semua. Maka orang
yang sudah sampai kepada lub, maka dia akan selalu berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka sudah ada zikirnya, bukan lagi zikir syariat dengan ucapan atau dengan gerakan. Salat itu zikir, salat itu doa. Jadi zikir mengucapkan juga adalah salat. Nah itu jadi salat, doa, zikir sebetulnya maknanya satu. Pada kitab Fathul Mu'in, Imam Jainuddin Al-Balibari menjelaskan tentang salat adalah ad-du'a. Kemudian juga di dalam kitab Salalimul Fudala beliau menjelaskan as-salat adalah az-zikir. Sesuai dengan firman Allah adalah wa aqimis salat lidzikri fa'budni. Nah itu wa aqimis salat, nah, sembahlah aku tadi, mengabdilah kepadaku. Tadi. Nah disinilah ada aspek tauhid yang harus dipahami tadi. Maka bagi sahabat yang masih bertanya kenapa harus bertoriko, nah itu saja, sama aja. Kenapa gitu? Kamu pergi kemana-mana harus pakai jalan gitu kan tadi. Kenapa harus bertoriko? Sama saja. Kamu juga boleh bertanya, kenapa kamu adalah harus berkendaraan gitu kan tadi semua. Sama saja sebetulnya. Karena ini bicara tentang 4 bagian lapis tubuh kita sendiri sesungguhnya. Syariat pada tubuh kita, thariqat pada hati kita, hakikat adalah pada jiwa kita, ma'rifat pada syir kita. Jadi itu ya sahabat, kalau itu bukan Allah muhariknya, walaupun cangkang luar ini melaksanakan ibadah, tetapi adalah kemaksiatan sebetulnya di sisi sisir tadi semua ya. Tinggal siapa yang menjadikan muhariknya. Nah, dan sementara tubuh ini tergantung daripada dadanya. Karena itulah selalu dalam Al-Quran, terutama surat An-Nur, Allah mengingatkan tentang Allah. Masalu nurihi kamiskat, perumpamaan cahaya Allah itu adalah miskat. Miskat itu adalah hatimu, jantungmu, tadi semua. Maka bahagia dia, bersih dia di situ, maka bersihlah tubuhnya. Maka kisah Nabi Muhammad dibelah dada, itu maksudnya. Adalah bagaimana dibersihkan dadanya dengan air zam-zam. Nah itu, apa itu makna air zam-zam? Nah itu juga sama dengan air ma'ul hayat, air hidup. Jadi, maka semua itu, jadi jangan hanya kepada fisiknya, sesungguhnya adalah maka orang-orang yang ingin pensuci kejiwaan selalu memberikan salam kepada 7 lapis tubuhnya. Adalah membacakan bismillah, karena semuanya harus diawali dengan bismillah dari semua ya. Artinya setiap 7 lapis tubuhmu dengan ucapan bismillah. Itulah kenapa Nabi Sulaiman selalu mengawali innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu adalah Sulaiman. Siapapun kita adalah jiwa kita. Sulaiman juga adalah kita juga. Itu kan tadi semua ya. Dan demikian pula Nabi Nuh untuk mengarungi bahtera. Tubuh kita adalah bahtera. Banyak manusia tidak sadar tenggelam dalam lautan dunia yang dalam ini. Nabi bersabda, ad-dunya bahrul amik. Dunia ini adalah merupakan lautan yang dalam dan manusia tidak sadar tenggelam di dalamnya. Air masuk ke dalam tubuhnya. Dari semua. Tenggelamlah dia. Dari semua. Inilah tentang bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Itu doa Nabi Nuh, sahabat. Diawali dengan bismillah juga sama. Maka tubuhmu adalah perahu Nabi Nuh juga. Kamulah Nuh itu. Dan tubuhmu adalah perahunya. Yang ingin selamat dari badainya adalah gelombang kehidupan. Kata Nabi, ad-dunya adalah bahrul amik, lautan yang dalam. Maka marilah kita tutup bagian yang luar ini tadi semua ya. Kalau dalam bahasa lagu ilir itulah jahit ada bagian ing pinggir. Nah itu tadi semua ya. Untuk apa nantinya? Untuk basuh dodotiro. Nah, karena kebahagiaannya dari dodotiro tadi semua ya. Maka kita adalah jasad dan ruh terus dikawinkan ya, seperti pengantin anyar ing tadi semua. Untuk apa? Belajar penek no blingding kui adalah bagaimana walaupun licin dalam kehidupan ini adalah licin seumpama rambut dibelah 7 setiap. Nah, itu ya sahabat, licin. Nah, itulah perumpamaan orang-orang dulu tentang bagaimana adalah meniti siratal mustaqim. Adalah juga yang dekatnya pada dirimu adalah bagaimana engkau meniti dalam kehidupan ini. Karena engkau berjalan di atas rambut yang dibelah 7, yang dalamnya adalah tajamnya adalah setajam pedang. Tadi semua
setajam pedang, kemudian dia adalah gelapnya, gelap yang luar biasa, sahabat. Kehidupan inilah kematian sebetulnya. Itulah yang dikatakan oleh Syatailah al-kaunu kulluhum zulmatun. Setiap kaun itu seluruhnya kulluhum zulmatun adalah kegelapan, kematian. Atau di dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajahu, segala sesuatu adalah tidak ada, mati, gelap. Nah, itulah Allah ingatkan kita dua ayat tentang keadaan kematian alam dunia ini yang sebenarnya tipuan. Itulah tadi, wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Laibah adalah candaan, semuanya hanya candaan. Artinya apa? Kematian. Kelihatan gerak kayak wayang adalah candaan. Bagaimana cepot-cepot itu kelihatan lucu, padahal yang lucu itu dalang sebetulnya. Inilah candaan. Dalang tentang bagaimana dalang membuat ruang dan waktu. Tuhan itu tidak ada pada ruang dan waktu, sahabat. Dalang itu tidak ada pada peti wayang, tidak ada, sahabat. Ingat itu. Tetapi kotak peti dan gedebok yang dibikin itulah dunia dan akhirat kepada si wayang untuk dalang main-main. Dalang lebih luas lagi, meliputi seluruhnya. Jadi ini pelajaran banyak, maka itulah kenapa kita harus jadi Idris yang darosa, yang menjadikan dunia ini madrasah untuk kamu belajar dengan penglihatanmu. Bagaimana kau mengambil faham dengan pendengaranmu? Bagaimana kau mengambil faham dengan tanganmu? Bagaimana kau mengambil faham? Bagaimana kakimu? Maka Allah ingatkan, asobi'ahum bi'adanihim minasyawaiki hadara maut, wallahu muhitum bil kafirin, sahabat. Jadi itu tentang tangan. Kata Allah untuk jantung, lahum khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun alim. Kenapa dikunci oleh Allah khatamallahu ala qulubihim? Karena tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena ada penyakit di dalam sini, sahabat. Maka dalam surat Saum tentang juga Allah bercerita tentang saum harus dijalankan dengan waktu tertentu adalah ayyam ma'dudat. Di situ dijelaskan tentang safar. Tadi, paman kana minkum maridon au ala safarin. Nah, sebetulnya di sini karena kaitannya adalah dengan saum, tujuannya adalah la'allahum yarsudun. Nanti di penghujung ayat, sebenarnya Allah adalah sedang menyuruh kamu hidup ini safar, maka masalahmu adalah fi qulubihim tadi. Paman kana minkum maridon au ala safarin. Nah, safar kita bisa maknakan secara syariat dan hakikat. Kehidupan ini adalah safar dari Allah kembali kepada Allah tadi semua. Ya. Maka itulah beberapa ulama bicara tentang safar. Ada Imam Maliki contohnya adalah dengan Imam Syafi'i. Kalau buat Imam Syafi'i secara fisik, orang yang sudah 3 hari melakukan safar, kata Imam Syafi'i, maka harus tidak boleh lagi mengqadha salat, menjama salat. Artinya dia sudah menjadi mukim. Tapi kalau menurut Imam Mawardi, Imam Maliki semua, selama hidup inilah safar sebetulnya. Nah, itu. Jadi sama kehidupan ini adalah safar. Jadi nggak usah kita, karena setiap orang, setiap ulama juga punya ijtihadnya dia masing-masing. Nah ini ya sahabat yang harus beberapa dipahami tentang bagaimana konsep bahagia dan menjaga hati. Nah inilah maka ada istilah wudhu, sahabat. Ya. Jadi istilah wudhu itu adalah yang harus dipahami adalah. Jadi selama ini wudhu diartikan adalah mencuci dari semua. Padahal kalau kita teliti membaca ayat Al-Quran tentang berita tentang wudhu, sebetulnya bukan tentang mencuci tangan. Nah inilah bagaimana mencuci tangan ini dari semua. Bukan hanya mencuci tangan, bukan hanya mencuci kaki, bukan hanya berkumur-kumur, bukan hanya mencuci telinga, bukan hanya mencuci mata. Karena sahabat, kalau menurut Ibnu Arabi dan juga bahkan ada hadis baginda Nabi, ya tubuh kita ini kan tadi kata Abah juga seumpama kapalnya Nabi Nuh tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami ya, seperti kapalnya Nabi Nuh yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tenggelam dalam kehidupan dunia ini. Karena dunia ini kenyataannya adalah tipuan. Itu yang kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Nah hari ini sahabat kita banyak tertipu karena menyaksikan dunia yang kelihatannya ada sebetulnya. Hari ini sebetulnya kita harus lebih yakin daripada ulama kita dulu bahkan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan telah membuktikan keberadaan dunia ini adalah keberadaan yang tidak ada. Keberadaan yang tiada. Ada yang diadakan, wujud yang diwujudkan,
hidup yang dihidupkan tadi semua, gerak yang diberikan cahaya oleh pemberi gerak. Nah, harusnya kita ini sekarang dengan munculnya teori Einstein, MC kuadrat, teori foton, teori boson, teori fermion, sebetulnya hari ini yang tidak dipahami oleh guru-guru kita dahulu, hari ini sahabat sebetulnya lebih mudah kita memahaminya. Dan hari ini ternyata sudah dibuktikan bahwa sebenar-benarnya materi ini hanya energi. Tuh, kalau begitu sebenar-benarnya ini adalah goib dunia ini. Makanya saya dikatakan ahli tauhid, yang goib itu bukan Allah, tapi dunia inilah yang goib, tidak ada sebetulnya. Yang ada itulah Allah gitu kan tadi semua. Nah, inilah memahami tentang tauhid yang dengan baik, sahabat. Kalau seandainya adalah tidak tauhid, ya itulah persoalan. Menjadi rusak segala ibadah karena tidak tauhid. Dan Allah sudah mengatakan itu. Siapapun yang berbuat syirik, apa itu? Tauhid lawannya syirik. Tadi semua. Dan kebanyakan kita ini adalah berbanyak berbuat syirik yang tidak disadari oleh diri kita sendiri tadi. Ya, mengaku wujud saja sudah dosanya. Lihat dari sahabat, dosa ngaku wujud, merasa wujud, ya kita yang wujud aja itu adalah tadi dosanya adalah itu ya tadi semua ya. Boleh dibilang lebih gede dosanya dari memperkosa seluruh wanita sedunia, sahabat. Semua. Itulah kenapa harus wudhu tadi semuanya. Karena Syatoilah di Hikmah 167 mengatakan adalah bahwa kita tidak boleh mengaku-ngaku adalah sifat Allah menjadi sifat kita. Dan wujud adalah sifat Allah. Kita tidak boleh mengaku-ngaku bahwa melihat adalah sifat kita. Basor itu sifat Allah. Kita tidak boleh. Nah, itulah untuk kenapa kita harus wudhu. Wudhu itu mengembalikan milik dia kepada dia. Melepaskan, memisahkan. Sebetulnya adalah inilah karena manusia tidak matang tauhidnya dan bahkan juga tidak matang ilmu pengetahuannya, kayak fisikanya. Bahkan hari ini ternyata oleh fisika, oleh ilmu kimia, ilmu genetika, banyak hal yang bisa dibuktikan wujudnya Allah itu adalah pada ketiadaannya tadi semua. Jadi Tuhan itu sahabat adanya itu adalah pada ketiadaannya, tapi makhluk ini adalah keberadaannya adalah ketiadaan tadi semua. Jadi disinilah kita harus kenapa Syatoilah mengingatkan adharawis menghadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, di annahu karena satunya Allah al-batin itu al-batin itu semua ya. Maka dibikinlah di alam dunia ini dohir dan batin, sahabat. Nah inilah ya tentang juga kata Allah wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Mataul gurur itu fata morgana, kelihatan ada tapi tidak ada tadi semua. Maka muncullah adalah ilmu aji halimun. Aji halimun itu adalah kabut, sahabat. Kalau kamu lihat dari jauh, kabut itu Pak di kursi aja Pak. Kalau jauh di kabut itu kelihatan ada, didekati tidak ada. Nah itulah makhluk. Sebenarnya begitu kamu teliti makhluk, kamu masuk ke dalam diri, meniti ke dalam diri, hilang ternyata kita ini tidak ada. Maka itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Maka hancur, tidak adalah dia itu sebetulnya. Karena kita ini adalah materi yang dari energi yang dari cahaya. Cahaya adalah dari dia, dari zat wajibul wujud. Maka kehidupan di dunia ini merupakan pantulan, sahabat. Ingat itu, pantulan nur Allah. Ibaratkan proyektor, maka ada kaitan dengan nur tadi semua ya. Kenapa dia tajali pada nur tadi semua? Dan itulah Allahu nurus samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Ya. Nur semuanya adalah. Jadi kehidupan di layar film itu kan nur. Dari mana? Proyektor yang muncul dari proyektor. Kalau nggak ada cahaya yang masuk ke layar sana, nggak ada tuh kehidupan di layar film itu. Kelihatan kehidupan di layar film itu begitu real, sahabat. Inilah kehidupan yang sebetulnya adalah tipuan. Maka orang yang mengerti dengan hakikat tipuan ini, maka dia akan bahagia. Dia akan lepas dari ilusi dari semua ya. Maka Abah pernah jelaskan tentang Al-Farabi menjelaskan pada saat Tuhan ingin menciptakan kehidupan ini. Diawali dengan pikiran. Kalau di dalam martabat alam 7 adalah Tuhan itu merancang. Maka ada innama amruhu. Innama amruhu. Tuhanlah yang pertama merancang itu. Dan menggunakan kata innama dibatasi. Tiada lagi yang bisa merancang selain dia. Innama amruhu. Ida aroda tuh.
Siapa yang punya iradah itu? Syai'in. Ayyakula lahu kun fayakun. Inilah kun fayakun, setiap makhluk memiliki derajat yang berbeda. Bisa kun fayakun pada satu orang 20 tahun, 50 tahun. Kun fayakun pada seorang bisa setahun, seminggu, semenit, sedetik. Nah, pada saat kau kembali pada titik itu, maka kunnya kamu adalah kun mini, kun minhu. Kunnya kamu, kunnya Allah. Nah, inilah perlunya belajar adalah kita kembali. Maka pada saat Al-Farabi menjelaskan sahabat tentang kehancuran manusia, maka dibagilah oleh beliau disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah, itulah idealismenya manusia. Dohir bahagia, dohir batinnya. Nurun ala nurin, jasadnya sudah kembali pada nur, ruhnya kepada nur. Tapi kemudian kata Al-Farabi, kehidupan sekarang ini adalah merupakan Al-Madinah Al-Fashikoh. Al-Madinah adalah kehidupan, adalah apa namanya, adalah yang fasik dari semua ya. Maka itulah Imam Ghazali selalu mengulang-ulang dari semua ya. Kalau tidak bertauhid pasti fasik dari semua ya. Ini ya sahabat, jadi sekarang kita berada di Al-Madinah Al-Fashikoh, bukan berarti manusia itu tidak mengerti, tetapi manusia tidak mau merubah dirinya pada dasarnya. Banyak orang yang bukan tidak mengerti dalilnya, tapi tidak mau menggunakan dalil itu. Itulah Al-Madinah Al-Fashikoh. Nah, kemudian Al-Farabi menjelaskan bagaimana alam ini terbentuk tentang dari mulai 10 tingkat pikiran akal. Maka itulah dalam hadis Nabi, akal itu penting sahabat. Dan itulah kenapa kita harus tafakur, karena mengasah akal itu menjadi Idris yang darosa belajar. Adalah tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dari sifat Adam di tubuh. Ya, maka untuk nafsul ammaroh, yang selalu adalah yang memerintahkan itu nafsu dari semua. Karena itulah yang tidak mau sujud waktu pertama kali Adam diciptakan, hakikatnya adalah tubuh kita dan nafsunya. Karena tubuh dan nafsu itu kayak juga sama gitu. Kayak malam dan gelapnya gitu kan dari semua. Kematian pada dasarnya. Maka itulah manusia yang bersandar ibadahnya pada jasad, ya, ada sia-sia wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Maka kesadarannya harus naik dari Adam ke Yahya. Kesadaran Yusuf barulah kesadaran Idris yang sudah mengambil pelajaran nafsul mutmainnah. Tadi tugas kita hanya sampai situ saja. Maka di situ walladina jahadu walladina jahadu walladina jahadu. Habis lepas kamu di atmosfer bumi, sebetulnya kamu bisa terbang, diterbangkan. Maka itulah muncullah kata bi'abdihi, menjadi hamba sahabat ya. Setelah engkau menebus lapisan atmosfer bumi di dalam dirimu, adalah sampai nafsul mutmainnah, engkau sudah diundang oleh dia dengan penuh lembah lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang harus difahami ya sahabat. Jadi bukan hitung-hitungan berapa banyak rokaat sebetulnya dari semua, tapi siapa muhariknya. Itu lebih penting daripada, itulah kenapa Nabi Muhammad itu datang perintah ungked-ungked, dan itu bahasanya gitu kan, hanya 6 tahun, hanya 7 tahun saja. Sebenarnya 20 tahun Nabi itu mengenal diri. Semua Nabi itu hanya mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah dari awal. Tauhid dari seluruh ya. Maka misi semua Nabi sama, adalah membawa misi la ilaha illallah untuk menegaskan yang sebenar-benarnya ada hanya zat wajibul wujud. Adapun yang maujud yang ada ini adalah hanya untuk menyatakan adalah tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat. Maka untuk itulah dia mentajalikan dirinya menjadi nur. Karena dari nur itulah seperti proyektor film, maka nampaklah kehidupan di layar. Ada laut, ada gunung, ada orang dengan berbagai tingkatan, ada yang sholat, ada yang maksiat. Itulah kisah yang sedang dia ingatkan kita pada layar itu. Sebenarnya layar itu semua ada dari proyektor. Di mana proyektornya? Di hatimu. Disinilah bahwa sesungguhnya seluruh kehidupanmu, bahagia atau tidak, neraka atau surga tergantung di dadamu itu. Maka itulah Allah ingatkan siksa kubur dengan sudur tadi. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Inilah surgamu atau nerakamu, sahabat. Maka itulah sahabat yang bertanya ke Abah, bagaimana meningkatkan adalah kebahagiaan, jaga hati dari semua. Karena hati punya mata. Maka kata Allah walahum ayunun la yubsiruna biha. Ada mata di sini, sahabat. Kemarin sudah bahas mata. Di hati ada mata hati. Itulah akal. Nah, jadi yang disebut ilmu itu adalah apa namanya? Kita itu adalah apa namanya? Matahari.
Adapun ilmumu itu disebut cahaya matahari. Jadi tergantung kamu itu seberapa terang cahaya itu menerangi kehidupanmu itu. Itulah pengetahuan, itulah ilmu dari semua. Adapun jiwamu adalah matahari dari semua. Dan adapun pengetahuan yang kau dapatkan, cahaya yang memancar dari matahari itu. Maka orang yang membersihkan hatinya, di situ ada ilmu laduni batin. Di situ ada Al-Quran pada kolbumu itu. Di situ ada ilmu pada kolbumu. Di situ ada surga di dalamnya. Itulah kenapa sahabat, Allah sendiri yang mengatakan masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah miskat. Adalah di mana hatimu itu memiliki dua sesi. Allah tidak terhalang oleh apapun, tapi kita yang terhalang kepada Allah oleh keberadaan tadi. Pengakuan. Seberapa tebal tergantung seberapa tadi. Maka inilah yang berbagai kata Nabi, dalam dadamu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun. Nah, makanya mi'raj Rasulullah itu bukan keluar, tapi ke dalam semuanya. Ini yang harus dipahami. Tidak ada mi'raj keluar. Kalau keluar berarti udah belum apa-apa, udah syirik. Mi'raj keluar tubuh berarti Allahnya berjihad. Gagallah kita adalah mentuhankan tadi semua. Maka itulah dalam tauhid Allah itu tidak bisa ditunjuk. Kenapa? Bagaimana mau ditunjuk kalau yang menunjuk adalah yang ditunjuk? Bagaimana kau akan menyembah dia kalau yang menyembah yang disembah? Bagaimana kau akan mengingat dia kalau yang diingat adalah yang mengingat? Inilah yang harus dipahami tentang tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Bukan berarti Tuhan bersamamu, Allah itu bersama, bukan hulul, bukan itihad. Memang sebenar-benarnya diri kita ini adalah hanyalah bayangan di film tadi. Coba kamu matikan proyektor di film itu. Seramai apapun kehidupan yang kau alami, tonton film apa yang paling menyedihkanmu, film India, kau ikut nangis. Padahal sebetulnya di layar itu nggak ada orang. Di layar itu nggak ada laut. Di layar itu nggak ada rumah. Di layar itu nggak ada apapun. Karena itu adalah ilusi. Ingat itu. Inilah yang Al-Farabi mengatakan, hidup ini ilusi. Maka orang yang mampu menghilangkan ilusi, maka dia adalah, karena dia adalah bagian yang Allah sudah tanamkan, adalah jiwa ruh yang ditiupkan pada dia seperti pemancar dohir al-mu'min, maka dia akan tersambut kayak seperti halilintar jeng dengan pemancar Allah al-mu'min, maka dia nampaklah dari dia. Itulah orang-orang yang dijadikan oleh Allah adalah manusia-manusia unggulan, manusia yang mampu melepaskan pandangan ilusi pada segala kehidupan ini. Manusia yang sudah mengerti bahwa sebenarnya adalah permainan yang ada di layar film itulah. Maka tadi kata Abah, kita ini harusnya lebih mudah memahami dibandingkan guru-guru kita, ulama kita dulu. Kenapa? Karena ayat-ayat kauniyahnya belum didohirkan oleh dia. Tuh. Jadi hari ini sebetulnya kita ini tiada alasan. Karena semuanya didohirkan saking dia ingin dikenali dari semua. Ya. Semakin kau sembunyikan, dia semakin menari-nari di hadapan matamu sekarang ini. Maka kata Abah, pada saat manusia tidak mampu menyampaikan, dia akan ciptakan alat-alat yang bisa menyampaikan, AI, robot. Dan inilah tentang hari ini kenapa muncul teknologi. Karena dia ingin dikenali dari awal. Tapi manusia menutupnya dari semua, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dari semua. Ya, inilah yang hari ini yang kalian tidak bisa bendung dari semua. Ada ulama kemarin, bah ini sekarang ilmu hakikat sudah menyebar. Jadi, saya bilang tidak bisa dibendung. Sabdo Palon sudah menagih janji. Siapa Sabdo Palon itu? Adalah ruhmu yang berjanji pada Allah dulu. Yang kau berjanji alastu birabbikum, tapi kemudian kau melupakannya, mencampakkannya, malah kaulah yang eksis di dunia ini. Yang wujud engkau, yang hidup engkau, yang bicara engkau. Nah inilah akhirnya penipuan besar-besaran pada makhluk. Dari semua. Tapi tujuannya adalah bukan untuk mengantarkan makhluk, hanya memanfaatkan makhluk yang bodoh dengan menakut-nakutinya dengan neraka dan surga yang mereka tidak fahami dari semua. Ya. Akhirnya manusia menyimpan catatan di tubuhnya tentang ketakutan neraka. Otomatis siksa kubur di dadanya. Begitu engkau pancarkan pada kehidupanmu di layar itu, ya penderitaanlah yang muncul. Itulah maka karena tidak mengerti konsep. Padahal kehidupan inilah yang sebetulnya kata Abah juga Al-Farabi, dari pikiran yang pertama Allah dengan kemudian dari kamu ya, sebetulnya hakikatnya juga kita. Berpikirlah. Maka itulah Allah ingatkan afala taqilun, afala yatafakkarun,
apalah ya tadabbarun, sampai hadiah dari Nabi untuk orang yang tafakur memahami dirinya lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Tuh. Terus kamu tuh mencari apa sebenarnya? Cari ibadah atau cari apa sebenarnya? Cari Allah atau apa sebenarnya? Cari ridho Allah atau cari gaya-gayaan sebenarnya? Nah ini kan harus dipahami. Tadi nabinya sendiri mengatakan, bahkan nabinya sendiri mendohirkan. Beliau ada 23 tahun, berapa 20 sampai 17 tahun beliau itu mengenal diri, mengenal Allah, sampai dianggap orang gila tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami. Masuk ke dalam guha. Nah, guha syariatnya juga bukan guha yang di sono, guha badannya sendiri sebenarnya. Itu harus dipahami secara makna syariat dan makna hakikat. Ashabul Kahfi guanya itu bukan guha ada batu sebetulnya, tapi adalah tubuhnya sendiri. Guha. Nabi Yusuf di penjara itu bukan penjara sebetulnya, tapi tubuhmu sendirilah penjaramu itu. Tadi semua. Nabi Yunus ditelan ikan. Nah inilah sifat ikan yang selalu ingin hanya tadi. Bahimia, subuhnya, syaitonnya. Ikanlah tubuh kita itu. Dan engkau adalah Yunus yang ditelan oleh ikan itu. Tuh. Maka begitu banyak ayat Allah mengingatkan tentang kembalilah. Kembalilah, gitu kan tadi. Jangan sampai masih yatim. Tadi itulah arwaital ladzi yukadzibu biddin, secara hakikatnya karena manusia tidak melahirkan jiwanya yang kerdil. Pantas kisah sakaratul maut sakit. Tuh. Karena jiwa yang kerdil itu dia tidak mengenal Tuhannya. Jiwa yang kerdil itu adalah dia yang dia lihat, yang nampak tipuannya ini. Ilusinya ini. Semakin besar, itu coba kamu pelajari tentang Fata Morgana. Baca menurut kamu, nanti lihat di bagaimana menurut para ahli terjadinya Fata Morgana. Fata Morgana itu sesuatu yang ilusi yang muncul itu karena manusia itu adalah menetapkannya dalam hatinya, dalam pikirannya. Sehingga tadi orang yang duluan mati di padang pasir itu yang melihat Fata Morgana. Tadi semua ya. Maka dibayangkan oleh dia keindahan pada saat kamu adalah seumpama sedang kehausan, sedang berjalan di atas padang pasir. Di kepalamu itu ada oase yang sangat lebar, air yang jernih, ada pohon-pohon. Maka itu hanya akan muncul, maka termasuk orang yang misalnya adalah tenggelam di laut. Kapalnya tenggelam, dia terapung-apung, maka ilusi yang paling cepat adanya Fata Morgana, membayangkan rumah, makanan, dan lain sebagainya. Dialah yang akan cepat mati di dalam laut. Inilah yang harus dipahami tentang ilusi kehidupan ini yang tidak nyata. Dan ini sudah tidak dipahami orang sekarang. Padahal Al-Farabi aja udah ngerti. Tuan Syabul Qadir udah ngerti. Imam Ghazali udah ngerti. Tengah tahu sekarang ini saya manusia ini ikut ulama. Aku aja selalu bela ulama. Tapi nggak tahu ulama yang mana yang diikutinya. Tadi semua. Sementara baginda Nabi pun begitu. Tadi semua ya. Dan Allah pun menjelaskan tentang wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Mata'ul gurur itu adalah Fata Morgana, kenyataan yang tidak nyata. Karena ini semua adalah kata Abah tanah julat. Jadi pemain film di dalam itu tanah julat dari pemain film yang mungkin sedang tidur. Di film itu dia sedang menderita, padahal pemainnya sedang ngopi. Di film itu ada orang itu sedang senang-senang, padahal pemainnya sedang dipenjara. Gitu kan dari semua. Inilah ilusi kehidupan yang harus kita lawan, sahabat. Itulah kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya itu miskat, cahaya sebelah saja. Dari proyektor, dari belakang layar nggak ada lagi cahaya itu. Tak ada kehidupan di belakang layar itu. Semua itu adalah nampak itu dari proyektor. Itulah kita disebut tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat. Maka di film itu semua, laut yang kau lihat di laut, James Bond sedang mengejar-ngejar musuh di laut, di layar itu. Tak ada itu. Dari semua, ya. Orang yang sedang kaing-kaing menangis di penjara di sana itu tak ada itu sebenarnya. Sebenarnya. Karena itulah Allah bicara tentang pada saat dia adalah. Maka kenapa kata Al-Farabi ada 10 tingkatan akal. Akal yang ke-10 adalah akal aktif yang sekarang tergantung apakah akal itu tersambung kepada provider apa tidak. Nah itulah yang tidak bahagia itu yang tidak tersambung dengan provider. Maka itulah Abah buat ada teman-teman yang memaksa meminta pelatihan di sini. Sebetulnya dari dulu Abah tidak mau karena begitu bicara pelatihan adalah bicara uang dari sahabat ya tadi. Mau nggak mau ada biaya dan lain sebagainya. Nah inilah sahabat. Jadi kita ini akal aktifnya ini dengan kemana dia itu adalah linknya itu tadi semua.
ke CCTV mana dia hidup. Hmm. Nah ini ya yang harus dipahami bahwa kehidupan ini adalah, maka mari kata Abah juga, kalau ingin di layar itu kamu bahagia, tuh. Maka hari ini Abah sedang mengajak sekelompok orang untuk bahagia dari semua. Ternyata bahagia itu bukan dikarang, tetapi ada ditanam di dalam dada. Maka itulah Allah mengingatkan inna nahnu nuhyil mauta. Tuh, mauta di situ bukan selalu mati, tapi banyak orang yang merasa hidup tapi mati sebetulnya. Ya, akhirnya wanak tubuh maqaddamu wa asarohum sebetulnya tadi semua. Maka apapun yang yang dicatatkan tadi semua di bahasa orang agamanya ada rokib atid gitu kan tadi. Maka yang rokib atid itulah, maka kamu adalah rokib, maka dia kasih atid gitu. Akhirnya kamu munkar wanakir. Akibatnya kamu mencari ridwan, akhirnya datang malik. Nah, itulah. Tapi coba kalau kamu itu sudah mengerti dari awal, nggak ada rokib atid itu sebetulnya. Secara hakikat, ingat itu, secara hakikat. Kaulah yang menciptakan rokib dan atid itu. Kenapa ada rokib, ada atid yang mencatat baik dan mencatat buruk? Karena engkau merasa berbuat baik sehingga diperlukan oleh tubuhmu sebagai keseimbangan pencatat yang buruk. Coba kalau engkau sudah lebur tadi, kehidupan ini adalah fata morgana. Engkau tidak mencatat-catat lagi sholatmu, puasamu, dzikirmu, tapi engkau adalah hanya menyaksikan dalang sedang bermain pada tubuhmu yang disebut dengan syariat. Dalang bermain pada hatimu disebut dengan thariqat. Dalang sedang bermain pada jiwamu yang disebut dengan hakikat. Dalang sedang bermain pada sirmu yang disebut dengan ma'rifat. Semuanya dalang. Syariatnya dalang, tarekatnya dalang, hakikatnya dalang, ma'rifatnya dalang. Itu saja sebetulnya yang kamu harus pahami. Kalau tidak begitu, maka kamu terjebak dengan kesedihan yang ada di layar, padahal kamu sedang main film. Kenapa kamu diperankan sedih di situ? Karena engkau membuat skenario di dadamu adalah, maka terpancarlah ke sana itu layar itu. Maka tadi kata Abah, membicarakan neraka, siksa kubur, sebetulnya nggak ada gunanya. Karena akan membuat manusia itu takut, dan rasa takut akan menjadikan ketakutan yang muncul di layar. Ingat itu. Karena Allah sudah memberikan khobar kepada kita yang baik. Walaupun kisah itu ada, kata Abah juga ada sakit, ada sehat. Bukan Allah ingin memberimu sakit. Bahkan tidak ada ayat Allah memberimu sakit. Kamu sakit, aku menyembuhkan. Begitu loh, kata Tuhan itu. Sebetulnya tadi. Nah inilah pelajaran yang harus dipahami secara. Kalau kamu sudah punya akal aktifmu yang sudah aktif, ada al-mu'min miratul mu'min, ada pantulan elektromagnetik dari pemancar, dan kamu adalah al-mu'min, jiwamu sudah tersambung dengan pemancar, maka segalanya nyatalah dalam kehidupan kamu tentang semua ini, sahabat. Ya. Coba. Maka kenapa Abah itu menentang tentang siksa kubur? Karena dampaknya buruk, sahabat, pada jiwa dari semua. Karena engkau telah menuduh dia. Padahal dia menceritakan enak dan gak enak itu. Yang tidak enak itu hanya untuk membedakan antara sifat jalal kohar dan jamal dan kamal saja sebetulnya. Tadi semua. Tapi dia menegaskan, akulah sang pemberi rahmat. Maka dia mengatakan kutiba. Kenapa hanya 3 kata kutiba? 3 kali. Dan kutiba itu ditegaskan. Dia mewajibkan kebahagiaan kamu. Dia mewajibkan memberikan rahmat. Maka kata kutiba dikaitkan dengan rahmat dia, kasih sayang. Muncullah ayat yang lain, rahmatku mendahului marahku. Terus kamu ngomongin kemarahannya. Padahal sebetulnya dia ingin menegaskan, lihat, bedakan. Mana yang lebih mulia, kasih sayangku atau marahku. Tuh. Maka itulah didohirkan pada setiap jiwa, setiap ibu, setiap orang tua. Dilahirkan rasa kasih sayang yang menutupi segala kesalahan anak-anaknya. Itulah tentang dia mengenalkannya pada dirimu. Sahabat. Jadi kalau ini kalian pahami sebetulnya dengan baik, maka sesungguhnya kamu layak bahagia di dunia ini. Coba aja kamu bikin film bahagia di hatimu. Bersihkan layarnya tadi semua. Daripada hal-hal yang buruk. Tadi dari benci, dengki, iri. Artinya dari segala sifat yang bukan sifat dia. Maka sesungguhnya engkau akan bisa menyaksikan tadi semua. Ya. Jadi ini ya yang harus dipahami. Ya. Jadi maaf ya sahabat. Ya. Dan segala sifat dia itu. Kalau kamu bisa menyaksikan itu semua, maka engkaulah sebetulnya yang membuat skenario yang buruk itu. Maka kenapa kamu kan setiap nisfu Saban suka store buku bahasanya. Nah itulah. Dan kamu harus memerankan kembali peran itu. Maka tadi kata Allah,
mengatakan wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran akan dikalungkan leher. Nah, buku apa? Buku proyektor. Kalau sekarang mungkin proyektor itu ada flash disk, rekaman yang kau catatkan pada hatimu yang akan kau mainkan sendiri di layar itu. Kau pembuat skenario, kau adalah sutradara, kau adalah pemain, dan kau pula yang bisa menerima bahagia atau apakah di layar itu kau mendapatkan piala citra, itulah surga. Gitu kan tadi semua. Tapi semua kehidupan di layar itu mataul ghurur, tidak ada. Ini Tuhan sedang mengajarkan tentang kehidupan lewat film. Juga Tuhan mengajarkan lewat wayang. Tak ada satupun af'al wayang pada kehidupan wayang itu. Tadi. Maka disitulah juga tentang bagaimana Pandawa dan Kurawa. Pandawa dan Kurawa adalah diri kita. Hijbullah hijbu syaiton ya diri kita. Itulah yang kata Allah wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwaha. Terus kalau begitu, adilkah dalang menetapkan Arjuna harus jago, gagah dan menang? Dan adilkah Tuhan menjadikan Rahwana itu harus jahat, jelek? Sebetulnya jangan kamu salah tuduh. Itu Allah atau dalang sedang mengajarkan pada kita. Pada dasarnya yang menggerakkan Kurawa, Duryudana, semua adalah, dan sana adalah dalang semuanya. Itulah menunjukkan sifat kohar dan jalal dia. Adapun yang menggerakkan Pandawa 5 juga adalah dalang. Itulah untuk menunjukkan sifat jamal dan kamal dia. Yang belah sini kelembutannya, yang belah sini adalah kekasarannya. Yang belah sini bersandar pada dalang, yang bersini bersandang pada makhluk dalang. Nah, hari ini Abah menyaksikan manusia bersandar pada Kurawa, makhluk dalang. Pada apa yang diciptakan oleh wayang, dalang. Bukan pada dalangnya. Inilah kegagalan. Kata Al-Farabi. Al-Farabi menjelaskan kenapa manusia itu terjebak pada ilusi yang sebetulnya tidak ada ini. Makanya oleh boson, fermion, bahkan oleh Newton tentang prisma, tentang hukum cahaya yang 7 lapis tadi. Manusia adalah terjebak dengan ilusi yang tidak ada. Maka dikatakan wa mal hayatud dunya. Dunia ini tipuan. Oleh ulama dikatakan al-aqwanu dhahiruha ghirratun. Alam ini adalah tipuan semua dan manusia tertipu di dalamnya. Bagaimana yang banyak yang tertipu? Mayoritas. Walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Akibat apa? Lahum kulubun layab kohunya biha. Mati hatinya. Kenapa mati hati itu bisa menyebabkan kita menjadi menderita? Karena segalanya penderitaan atau neraka itu di dalam layar itu akibat daripada perbuatan. Dan perbuatan akibat dari ucapan. Dan ucapan akibat dari pikiran. Dan pikiran tergantung daripada hati. Dan hati tergantung dari si jiwa. Disitulah Allah menjelaskan lahum kulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna. Nah, itu seperti wayang dan tadi semua ya. Maka di dalam kisah Mahabharata sesungguhnya adalah hakikat tubuhmu adalah Drupadi. Maka itulah Drupadi adalah menikah dengan 5 Pandawa. Siapa 5 Pandawa? Adalah sesungguhnya jiwamu itulah Yudhistira. Powermu itulah Bima. Pikiranmu lah Arjuna. Tapi kemudian kita terjebak pada Nakula dan Sadewa. Dualitas yang ada dalam kehidupan ini. Maka inilah pelatihan Abah nanti akan menghilangkan dualitas. Bagaimana memandang dualitas dengan benar. Antara menang dan kalah, untung dan rugi. Dunia, akhirat, bahagia, celaka. Semuanya hanya tentang permainan dalang untuk kamu pelajari, memahaminya. Disinilah yang sebetulnya pelajaran. Kenapa? Kisah Mahabharata itu adalah menang Pandawa 5. Sedulur papat 5 pancar itu menang. Kaf, ha, ya. Itulah kenapa dikisahkan tentang Maryam. Di surat Maryam ayat pertama. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu tentang kalamu. Kemudian napasmu, hayatmu. Samamu, basormu, dan kolbumu. Inilah. Tentang Musa, tentang Isa, tentang Nuh, tentang Ibrahim, tentang Muhammad. Tentang Ibrahim, tentang apa namanya Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Allah di hatimu. Semua. Itulah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad di hatimu. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Muhammad. Masjid di sini, masjid Baitullah di sini. Masa ada imam nggak ada masjid, ada masjid nggak ada imam. Maka disitulah orang hanya tahu nama, sibuk membela nama, tapi nggak ngerti hakikatnya ada pada dirimu. Syafi'i ada pada dirimu, Maliki pun ada dirimu. Itu juga tentang doa. Adalah Hambali adalah dirimu. Injil di dirimu. Mana Injil pada dirimu? Tuh. Mana Al-Quran? Al-Quran adalah matamu.
Zabur adalah telingamu. Injil adalah hidungmu. Kemudian Taurat adalah mulutmu. Al-Quran adalah dadamu. Semuanya tidak ada yang tidak lepas dari dirimu. Maka disinilah manusia yang merusak. Di sini maka akan rusaklah pikirannya. Rusak pikirannya, rusaklah ucapannya. Rusak ucapannya, rusaklah perbuatannya. Rusak perbuatannya, rusaklah nasibnya. Itulah soal ingatkan. Wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Inilah darul akhir. Jadikan apa yang dianugerahkan itu. Kembalikan kepada darul akhir. Apa itu namanya? Wudhu. Mengembalikan itu wudhu. Melepaskan pengakuan. Wudhu. Tadi. Bukan tangan dicuci di kantor madong terus. Kumur-kumur terus. Ngewadul jalan terus. Wudhu. La yamliku li nafsihi. Dorrau wala naf'an wala mautan. Wala hayatan, wala nusura, sahabat. Jadi itu kunci bahagia adalah pahami secara fisika, kimia, biologi, tauhid, ilmu-ilmu, ilmu manteknya pahami tadi semua. Ya, harus menggunakan logika yang jelas dalam memahami apa yang terjadi pada layar film itu. Dan jadikanlah kamu satu pemain, semua ya. Atau di wayang tadi, jadikan tubuhmu drupadi, biarkan ruhmu itulah yang mengerti. 5 suami tadi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah Pandawa 5 itu. Kamu benci aja kepada Hindu. Tadi semua. Padahal Hindu mengajarkan begitu nyata dalam kehidupan. Tadi semua. Padahal itulah apa Maryam sampai di dalam dikisahkan. Nabi Zakaria pun bingung pada Maryam. Karena Maryam itu apa yang ada inginkan di hatinya terjadi. Nah inilah yang sedang terjadi pada Abah Setu. Sahabat. Kalau kamu ngerti tadi semua, ya, maka kebahagiaanmu ada di tangan, tadi semua, keyakinanmu ada di hatimu, kebahagiaanmu di hatimu, nerakamu di hatimu, siksa kuburmu di hatimu. Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Kubur sudur, tadi semua. Surgamu di sudurmu, nerakamu ada di sudurmu semuanya, ya. Itu saja barangkali tadi. Maka kenapa kisah Pandawa dan Kurawa? Kenapa Kurawa itu kalah? Karena Kurawa selalu yang dicari adalah bukan dalang. Orang-orang ibadah sekarang ini banyak jadi Kurawa. Yang dicari berkah dunia, berkah. Bukan. Kalau bagi Abah, bukan dunia, bukan akhirat. Dialah dalang yang harus kamu cari. Karena itulah yang harus kamu pahami. Kalau kamu selama mencari menjadi Kurawa, kalah. Sebanyak apapun bekal yang kamu lakukan, ibadah yang kamu lakukan kayak Kurawa. Kurawa itu kan pada saat ketemu Krishna, yang dia minta apa? Senjatanya Krishna dan juga pasukan Krishna. Nah, banyak orang sekarang ini bukan Allah, tapi yang dicarinya adalah apa yang dimiliki oleh Allah. Kemudian diaku sebagai milik dia. Nah, inilah persoalan. Harusnya la yamliku li nafsihi. Akhirnya kalahlah dia. Walaupun 100 orang sekalipun, sahabat. Maka kalau bagi Abah, perang Badar dan perang Uhud itu sebetulnya sama kayak perang Mahabharata. Perang Badar pada saat Nabi bersandar pada Allah. Seperti halnya adalah Pandawa bersandar pada Krishna. Maka menanglah dia di perang Badar itu. Walaupun kita secara akal dan logik. Bagaimana jumlah yang tidak berimbang. Nah disinilah sahabat. Tapi perang Uhud, Nabi juga dicontohkan oleh Allah kalah. Itulah seperti Allah juga. Pasukan-pasukan Nabi karena sudah bersandar pada pasukan, bersandar pada tempat yang dekat dengan tempat Nabi. Pasukan sudah menyandar pada manusia yang disebut Nabi. Maka juga kamu hati-hati, bermursyid, berapa semua. Jangan kau kultuskan manusianya. Ingat itu. Kau kultuskan manusianya, disitulah kehancuranmu. Tapi kau juga tidak bisa melihat Allah dan Rasulmu kecuali lewat mursyidmu itu. Itu juga pahami. Jangan salah melihat. Tinggalkan mursyid yang ngaku-ngaku dirinya mursyid. Tinggalkan mursyid yang ngaku-ngaku dirinya adalah guru. Itu sebenarnya patokannya. Karena pada saat dia pengakuan pada dirinya, dia telah menahan dirimu untuk berjalan menuju Tuhan. Bukan berarti tidak butuh mursyid. Karena mursyid yang mursyid. Sama aja. Kenapa? La yariful wali ila wali. Yang tahu wali hanya wali. Itu tadi. Karena tiada yang pengakuan pada dirinya. Karena pengakuan itulah ego. Ego itulah kematian. Kematian itulah kegelapan. Kegelapan itulah bagaimana mengantarkan kamu. Itu yang harus kamu pahami ya sahabat. Maka sesungguhnya Allah sudah banyak ajarkan lewat film, lewat wayang, lewat apa, lewat tumbuhan, lewat apa.
sebetulnya pelajarannya kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah. Maka Al-Farabi menjelaskan hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah, karena seperti tubuh kita seperti negara, hati adalah jenderalnya, kemudian paru-paru dan ruh adalah merupakan perdana menterinya, pikiran adalah jenderal perang yang selalu mengatur, kemudian tubuh, jari, mata, telinga, kaki, semua adalah rakyatnya. Tuh. Sementara manusia sekarang ini jenderalnya udah mati, rakyatnya disuruh sholat, disuruh ini, suruh itu, suruh apa, cari duit. Ya bagaimana? Jenderalnya udah mati. Maka yang ada hanyalah kekecewaan dan kekecewaan, kegagalan dan kegagalan, ketakutan dan ketakutan. Karena jenderalnya sudah mati, maka ambruklah kerajaan tubuhmu itu. Makanya disinilah sebetulnya adalah pada saat itu sudah terjadi. Sahabat, itu saja. Maka buat teman-teman yang melakukan pelatihan nanti, masalah yang kamu ada boleh nanti di-share dengan Abah semua. Karena itu harus dicabut tadi semua. Karena itu sudah terlanjur tercatat di bukumu. Mau nggak mau, kalau sudah masih ada di pita kaset film itu, kamu akan mainkan. Penderitaan akan kamu mainkan. Mencuri akan kamu mainkan. Tadi semua. Neraka akan kamu mainkan. Kenapa? Karena kau menyimpan di dalam dadamu. Wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Tadi semua. Itulah Allah ingatkan. Wa kulal insani alzamnahu. Setiap kelahiran dikalungkan buku hasil karyamu itu untuk kamu perankan kembali. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansuro, yang akan dibuka pada saat kamu mati kembali. Karena hidup sudah mati, hidup, mati, hidup. Yang mati adalah jasadmu, hidup tidak pernah. Yaitu SIM cardnya ada terus nunggu. Nunggu casing baru, nunggu casing baru, nunggu casing baru. Selama si jiwa ini belum menemukan kesadaran. Akan diberikan lagi, akan diberikan lagi, akan diberikan lagi. Sama aja kayak anakmu sekolah, nggak lulus, kasih soal lagi, kasih soal lagi, kasih soal. Maka kehidupan yang ada ini, karena mataul gurur, maka sebenarnya orang yang terdekatmu adalah kamu harus selesai dengan dia. Karena Tuhan tidak akan mengirimkan orang yang jauh di sana punya dosa dengan dirimu. Tapi orang yang sekitarmu itulah. Maka dikatakan anak, istri, harta adalah fitnah, ujian kepadamu. Karena itulah kamu didekatkan dengan dia supaya kamu menyelesaikan. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Maka disitulah kitaban yalqahu. Barulah kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Bacalah catatan bukumu itu. Kaulah yang cukup menilainya. Kenapa kau harus menderita? Karena kaulah yang membuatnya. Maka tak ada satupun Rasul menyalahkan Allah apalagi orang lain. Karena semua catatanmu, semuanya bukumu, semua karyamu, semuanya adalah skenario yang kau buat. Maka hari ini, maka kata Abah, terimalah. Bahkan ini, tapi dulu hanya nerima. Tapi sekarang ada banyak metodologi. Memutus karma, menghapuskan karma, memotong karma, membersihkan karma. Itu ada, sahabat. Cuma karena keterbatasan ilmu saja, karena hakikat yang tidak dipahami. Semuanya. Semua yang kau perankan itu, besok apa yang terjadi sudah ada di sini. Itulah yang dikatakan. Maka kenapa dalam Tayatul mengatakan bab doa. Bagaimana mungkin kamu mengatur-ngatur Tuhan, sementara dia telah menetapkan di hatimu. Tadi semua. Ya. Nah itu ya. Jadi inilah yang harus dipahami tentang doa. Memahami kamu tentang kehidupan dari semua ya. Mohon maaf sahabat, terima kasih. Ini adalah hari terakhir Abah live dari rumah. Insya Allah barangkali ada kesempatan mulai live nanti dari Belgia besok ya. Mungkin lusa ada dari Belgia semua. Nanti sudah mulai Abah bisa live dari Belgia. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan teman-teman Belgia. Apalagi sampai datang ke ini Abah nanti lihat situasi. Dari Belgia nanti ke Belanda. Juga lihat ke semuanya Abah serahkan saja. Abah tidak mau merencanakan apa-apa. Semuanya adalah akan kita pasrah saja. Karena pada dasarnya Abah tidak akan ke sana kecuali di kehidupan yang lalu pernah ke sana. Ayo buku, create bukumu yang terbaik. Berkelilinglah dunia. Nikmatilah kuliner Tuhan. Kau sudah pernah mencatatkannya, kau akan mengulangnya sebetulnya. Summa yu'iduhu. Tadi semua. Nah, untuk mengulang ke sana bagi orang yang awal harus ada perjuangan untuk sampai kamu ke sana. Dan setelah engkau ke sana akan dicatatkan apa yang kau pernah lakukan itu adalah tadi wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, yang kemudian Allah akan hanya kehidupan ini dah kayak sekolah. Nilai yang kemarin 5, yang bagian mana yang 5? Kenapa masalahnya? Semua diperbaiki sampailah nanti sebenar-benarnya kitab yang sebenarnya engkau akan terima dari tangan kanan setelah engkau mengerti siapa dirimu. Sebenar-benarnya diri kita adalah bukan jasad,
tapi ruh Allah yang ditiupkan. Maka sekarang kau menerima catatan di sebelah kanan. Tuh. Walaupun apapun perannya di situ, mau merampok padahalnya. Nah, itu yang dipahami. Yang penting lihat di film-film orang yang mendapatkan, termasuk di dunia mendapatkan piala Oscar, belum tentu pemain utama terbaik, tapi kadang penjahat, perokat apa namanya dulu, Al Pacino, bisa memerankan Al Pacino, dia dapat. Kemudian di kita W.D. Muchtar dapat Oscar, dapat Citra, dia memerankan buruk, Pero Capiro, perannya perkosaan, malah dapat piala Citra. Tapi yang paling penting itu bagaimana kamu mengerti, memerankan siapa dalangnya, siapa kamu memerankannya, dan kamu menjiwai itu semua. Karena kamu itu adalah tadi semua. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.